di hari ini, pagi hari ini, alhamdulillah Masjid Al-Walidah bisa menyelenggarakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Ini semua dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kerjasama bapak-bapak ibu sekalian yang berada di Medland Cibitung ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan niat kita menuju tempat ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, sebelum 1441 Hijriah, 31 Juli 2020, yang pertama adalah orang nanti tanggal 10 untuk KW dari 020. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, dan insya Allah nanti kita akan melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dimulai pukul 6. Segera memasuki masjid ruang dalam daripada Masjid Al-Walidah. Untuk bapak-bapak tetap berada di jalan raya ini, dan untuk sekali lagi untuk ibu-ibu akhwat untuk memasuki ruangan Masjid Al-Walidah. Insya Allah kita akan menambah semua jemaah yang berada di Medland Cibitung ini. Baik, bapak-bapak, pelaksanaan sholat yang disambungkan yang kemudian pada 30, dan setelah itu kami akan memulai daripada pemotongan. Insya Allah jika tidak ada kita akan mulai menuju berikut. Saya sampaikan hewan-hewan yang kami tampilkan dari para sekalian ya. Siapa? Baca ya. Hampir 100 orang yang kami kumpulkan dari panitia yang kami libatkan dari seluruh warga Medland Cibitung ini, baik yang berada di Marina hingga sampai dengan Taman Ancol untuk RW 026 dan yang 020 yaitu dari mulai Marina dan Senayan. Kemudian distribusi yang kami kumpulkan yang nanti akan kami sebarkan, yaitu kami telah mendata hasil hewan kurban ini. Silakan menghubungi daripada panitia pelaksanaan hewan kurban di wilayah Masjid Al-Walidah. Terakhir kami sampaikan mengenai teknis daripada pelaksanaan hewan kurban, menyerahkan hewan kurban kambing untuk bisa lebih dulu menetap di Masjid Al-Walidah guna untuk menyaksikan pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Kami berkumpul dulu, kita berkumpul di masjid ruang dalam Masjid Al-Walidah. Kita akan mengadakan briefing terlebih dahulu guna pelaksanaan dari pemotongan hewan kurban ini, dan kita adakan akad di mana Bapak Ibu sekalian yang telah menyerahkan hewan kurbannya mungkin selama ini baru melalui WA ataupun hanya melalui pesan melalui media. Untuk itu kami berharap kepada bapak-bapak sekalian untuk lebih jelas bagaimana pendistribusian daripada hewan kurban yang kami kumpul ini. Kami berharap bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang berada yang sholat ini untuk tidak meninggalkan tempat, yaitu kita berkumpul terlebih dahulu. Kita briefing kurang lebih sekitar 15 sampai setengah jam. Alhamdulillah. Kemudian kepada bapak-bapak jamaah sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya yang sebelumnya kita
memberikan peluangan ataupun peluang untuk menyaksikan daripada pemotongan. Untuk kali ini kami bersama dengan para jamaah atau bapak-bapak ibu sekalian yang telah menyerahkan hewan kurbannya. Sekali lagi kepada jamaah sekalian yang tidak termasuk panitia dan juga bukan, sekali lagi pada jamaah sekalian yang masih berada di rumah untuk segera menuju masjid, karena kita akan segera melaksanakan daripada pelaksanaan sholat Idul Adha. Adapun pelaksananya yaitu pukul 6:30. Sebelum itu terakhir pengumuman, yaitu karena hari ini bertepatan dengan hari Jumat, maka kami juga dari PKM Al-Walidah tetap melaksanakan daripada pelaksanaan sholat Jumat berjamaah. Lagi pada bapak-bapak sekalian yang ingin melaksanakan sholat berjamaah berjamaah, kami dari PKM tetap melaksanakan daripada pelaksanaan sholat Jumat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih pada bapak-bapak ibu sekalian yang telah menyerahkan hewan kurbannya pada tahun kali ini. Mudah-mudahan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kami selaku panitia hewan kurban Idul Adha Masjid Al-Walidah 1441 Hijriah. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunnatu min Idil Adha jami'ah rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Asabana wa asabakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rawahul Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibi min yaumil Idil Adha ansit wa imamu yakhutub faqad lagaw wa man lagaw fala salata lah. Ansitu asma. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kullama halla hilalun wa abdar,
الله أكبر كلما صام صائم وأفطر الله أكبر كلما ترك ما سحاب وأمطر وكلما نبت نبات وأظهر وكلما أطعم قانع المعتر الحمد لله الذي فضل عشر ذي الحجة بتضعيف أجور العبادات فمن كان خرج من بيته إلى شراء الأضحية كان له بكل خطوة 10 حسنة ومحيي عنه 10 سيئة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الموجد المعدم المخلوقات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رغب أمته في الأضحية وأعمال الصالحات اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه ما اختلفت الأيام والساعات أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan salat Idul Adha dengan berbahagia sesuai dengan namanya, yaitu hari raya kurban. Maka pada tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan 3 hari berikutnya yang disebut dengan hari raya tasyrik, marilah kita semakin bertakwa dan mendekatkan diri kita kepada Allah dengan jalan menyembelih hewan kurban dan membagi-bagikannya sebagai amal sosial kepada yang membutuhkan. Selain itu, penyembelihan hewan kurban ini sebagai wujud dari rasa syukur kita atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semuanya. Sebagaimana perintah Allah yang termuat dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah yang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Berbahagialah mereka yang mampu beribadah kurban. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma 'amila ibnu Adam yawm an-nahri 'amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqatin damin wa innahu la ya'ti yawm al-qiyamah بقرونها وأزلافها وأشعارها وإن الدم لا يقوم من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فتيبوا بها نفسا. Cara akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu menjalankan ketentuan Allah dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu, sebagai manusia seringkali kita terburu-buru berburuk sangka terhadap Allah atas apa yang menimpa kita, padahal kita belum tahu kejutan atau hikmah atas apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, sebagai makhluknya kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah, sebab sebagaimana hadis qudsi yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni 'abdi bi. Sebagian ulama menjelaskan maknanya, yaitu Allah akan menganugerahkan kepada siapapun yang memohon ampunan jika hambanya meminta ampunan. Allah akan menerima taubat jika hambanya meminta taubat, dan Allah akan mengabulkan doa jika hambanya itu meminta. Allah akan beri kecukupan jika hambanya meminta kecukupan, dan seterusnya. Ini adalah hikmah yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, nilai pendidikan yang kedua dalam peristiwa kurban ini adalah tawakal. Jadi setelah beliau menunggu kehadiran buah hati selama puluhan tahun,
akhirnya dikaruniai Ismail alaihissalam melalui rahim Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berbahagia dengan karunia ini. Namun Allah tiba-tiba memberikan ujian kepadanya, yaitu menyembelih putra yang beliau cintai. Dalam surat As-Saffat ayat 102, Allah mengabadikan peristiwa ini dengan ungkapan yang bijak, tuturan seorang ayah kepada anaknya. Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ketika menyampaikan kabar ini, Nabi Ibrahim alaihissalam juga menunggu reaksi putranya, yaitu hadirin yang dimuliakan Allah. Dialog antara anak dan ayah telah diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saffat. Dalam metode pendidikan, pola semacam ini disebut dengan metode hiwar alias dialog. Nabi Ibrahim tidak langsung menyuruh Ismail alaihissalam menuruti keinginannya agar mau disembelih, melainkan menanyakan kepada terlebih dahulu, meminta pendapatnya, menguji respon dan reaksinya. Hal ini sesuai dengan fitrah psikologi bahwa remaja bisa dimintai pendapatnya melalui cara dialog untuk mengembangkan nalarnya. Dan Ismail alaihissalam menjawab dengan pasti dan percaya diri, serta berharap dirinya menjadi bagian dari orang-orang yang sabar. Poin yang ketiga, perintah atau permintaan ayahnya. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim memberikan contoh bagaimana ketaatan kepada Allah harus didahulukan daripada kecintaan kita terhadap anak. Sebagai seorang yang beriman, beliau menjalani ujian. Innahu huwas samiul alim, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekali lagi kepada para jamaah sekalian yang telah menyerahkan hewan kurbannya kepada kami,
Sekali lagi saya minta waktunya untuk beberapa saat untuk tidak meninggalkan halaman daripada Masjid Al-Walidah dan memasuki daripada ruangan Masjid Al-Walidah, karena kami akan mengadakan briefing dan kepada panitia yang telah dipercayakan dari klasternya masing-masing untuk mensegerakan datang kembali kepada kami, yaitu dan berkumpul di Masjid Al-Walidah. Sekali lagi pelaksanaan penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan lebih 45 menit, dan hewan kurban yang kami sembelih terlebih dahulu adalah berupa hewan kurban kambing. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa kita telah menyediakan snack kepada Ya kalau Pawan di penyerahan sarapan aja. yang tidak Beresan tenang aja. ataupun tidak sarapan terlebih dahulu di rumahnya masing-masing. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Keperluan yang mendesak dan banyak waktu untuk kiranya tidak meninggalkan tempat dan langsung memasuki area Masjid Al-Walidah. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sekali lagi saya beritahukan kepada jamaah sekalian yang telah menyerahkan hewan kurban ke kami, ke Al-Walidah, bila masih berada di lingkungan Masjid Al-Walidah, kiranya untuk memasuki ruangan dalam Masjid Al-Walidah. Sekali lagi Tadi bawa stroller. Adek lihat jalan, Pak. Pada teman-teman yang berada di luar